Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, YouTuber favorit kalian. Nama aku Ira Nunandale. Dan tahukah kalian, tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan di video-video saya, terutama pertanyaan seputar Kak Ira, tolong jelasin apa sih 3D, 4D, dan 5D, dan apa hubungannya dengan the law of assumption. Karena di video-video kakak tuh kakak nyebutin 3D, 4D, 3D, 4D, 4D, terus kadang-kadang juga 5D. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang hubungan antara 3D, 4D, 5D dan the law of assumption atau hukum asumsi, yang tentu saja sebenarnya berkaitan erat dengan evolusi kesadaran kita terhadap bagaimana kita menciptakan dan mempengaruhi realitas. The law of assumption menyatakan bahwa apa yang kita asumsikan sebagai kebenaran, apa yang kita yakini akan terwujud dalam hidup kita. Dimensi kesadaran 3D, 4D, dan 5D menggambarkan bagaimana kita memahami dan menerapkan hukum ini pada tingkat yang berbeda sesuai dengan kesadaran kita. Jadi yang belum tahu, 3D, 4D, dan 5D itu hanya adalah seputar tentang kesadaran. Bagaimana kita memposisikan diri kita, memposisikan kesadaran kita berada di dimensi yang mana nih? Apakah di 3D kah, apakah 4D kah, dan apakah 5D kah? Kita jelaskan dulu mengenai 3D atau dimensi ketiga dan the law of assumption. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, fokus 3D itu dalam dimensi ketiga itu kesadaran kita ya. Jadi ini kan kita ngomong soal kesadaran ya. Di level 3D, kesadaran kita itu terikat pada dunia dan dunia fisik dan materi. Sekali lagi saya ulang, di 3D kesadaran kita, level kesadaran kita di 3D itu sangat terikat pada dunia fisik dan materi. Pandangan dunia itu lebih terfokus pada kenyataan yang nampak aja tuh, yang bisa dilihat. Dan kita biasanya menganggap bahwa dunia yang beroperasi secara terpisah dari pikiran kita. Jadi kita tuh di 3D, untuk kesadaran di level 3D, kita tuh memisahkan dunia kita dengan dunia pikiran kita. Oke. Di sini seseorang atau kita sering merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak dapat diubah, bener nggak? Jadi di 3D tuh kadang-kadang kayak gak mungkin deh dia berubah. Kita menyadari bahwa kesadaran kita ya, level kesadaran kita tuh kayak merasa bahwa seseorang tidak bisa berubah, keputusan tidak bisa berubah, like kita menghakimi atau bahwa hari ini dan besok adalah sama. Contohnya kayak hari ini kita mendapat kesialan, terus kita berpikir kayak ke depan atau besoknya gimana, sial melulu kah, pasti sial terus nih, kayak gitu. Atau saat ini mungkin kita tidak punya uang, lalu kita mulai berpikir, aduh besok makannya gimana, kan nggak ada uang nih hari ini gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa berasumsi atau kita nggak bisa menilai sesuatu kejadian yang kan belum terjadi, dan tidak bisa disamakan kejadian besok atau 5 menit ke depan dengan menit-menit yang sekarang ini. Nah, di level kesadaran 3D itu seperti itu ya. Nah, pada tingkatan ini penerapan the law of assumption itu cukup sulit, sayang. Ya kan? Kenapa? Karena orang lebih cenderung mempercayai bahwa dunia fisik adalah satu-satunya kenyataan yang ada, dan mereka mungkin meragukan bahwa pikiran atau asumsi mereka itu dapat mempengaruhi dunia luar. Oke? So, realitasnya kelihatannya jadi tampak keras dan tidak bisa dipengaruhi hanya dengan keyakinan dan asumsi. Ini aku contoh ya. Seseorang yang berada dalam 3D mungkin berpikir, ya, saya tidak bisa sukses karena dunia ini sulit. Atau hanya orang yang beruntung yang berhasil.
Nah, keyakinan dan asumsi seperti ini menguatkan rasa keterbatasan dan ketidakmampuan. Makanya memang agak sulit diterapkan di 3D. Karena kita selalu mengait-ngaitkan sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat di depan mata kita. Oke, nah bagaimana dengan level kesadaran di 4D dan bagaimana dengan penerapan the law of assumption nih? Baik, kalau 4D dalam dimensi keempat ya, kesadaran kita mulai berubah dan individu mulai membuka diri terhadap ide ya bahwa pikiran dan energi kita dapat mempengaruhi realitas. Oke, tadi kalau kesadarannya di 3D ya, kita berpikir bahwa kalau seseorang yang berada di 3D ya, kesadarannya ya, saya ulang-ulang ya, kalau seseorang kesadarannya berada di 3D, kita menganggap, kita merasa bahwa kita tidak bisa mengubah realita berdasarkan apa yang kita lihat sekarang. Namun seseorang yang berada di level kesadaran 4D menyadari bahwa pikirannya dapat mempengaruhi atau menciptakan realitas. Orang mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya terikat pada dunia fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi pengalaman mereka melalui pikiran dan keyakinan. Oke, di sini ya, di 4D ini, orang yang level kesadarannya ada di dimensi keempat ini, the law of assumption mulai diterima dan diterapkan meskipun masih ada keraguan. Ya, makanya kalau kalian kayak masih ragu menerapkan the law of assumption, kesadaranmu masih di 4D. Oke, orang mulai mengerti bahwa asumsi atau keyakinan mereka dapat membentuk dunia mereka. Mereka mungkin mulai berlatih afirmasi positif, visualisasi, dan teknik lain untuk mempengaruhi keyakinan mereka bahwa apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Contoh penerapan, seseorang yang berada di 4D mungkin mulai mengatakan, saya sukses karena saya pantas sukses. Atau nih contoh lain ya, saya dapat mengubah hidup saya jika saya mengubah cara berpikir saya. Meskipun masih ada ketidakpastian, mereka mulai menyadari bahwa perubahan dalam asumsi mereka bisa menghasilkan perubahan dalam kenyataan mereka. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke 5D atau dimensi kelima atau level kesadaran dimensi kelima dan the law of assumption. Dalam dimensi kelima ya, kesadaran sepenuhnya terhubung dengan ide. Saya ulang ya, kesadaran sepenuhnya terhubung dengan ide bahwa semua yang ada di dunia ini adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Kalau kamu sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu saling terhubung, selamat, level kesadaranmu ada di 5D. Oke? Orang di 5D hidup dalam pemahaman penuh bahwa mereka adalah pencipta realitas mereka sendiri dan bahwa the law of assumption adalah bagian dari cara mereka menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan cinta. Di 5D atau di dimensi kelima, the law of assumption dipahami dan diterima secara intuitif. Keyakinan dan asumsi mereka tidak lagi terpengaruh oleh keraguan dan ketakutan. Orang yang berada dalam 5D sepenuhnya menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan dan yakini akan tercermin dalam realitas mereka tanpa batasan. Mereka percaya bahwa dengan mengasumsikan hal yang diinginkan, hasil itu akan datang kepada mereka dengan cara yang harmonis. Contoh, seseorang yang berada di 5D mungkin berpikir, segala sesuatu dalam hidup saya terhubung dengan cinta dan kedamaian. Atau, saya adalah pencipta dari segala sesuatu yang saya alami.
Mereka tidak lagi meragukan kekuatan pikiran mereka untuk membentuk dunia mereka, dan mereka hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang mereka anggap sebagai kebenaran akan muncul dalam realitas mereka dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan keindahan. Di 3D, penerapan the law of assumption terbatas karena kesadaran lebih berfokus pada dunia fisik dan terpisah dari pemahaman tentang bagaimana pikiran dan energi mempengaruhi realitas. Di 3D, ada keraguan tentang kemampuan untuk mengubah realitas dengan asumsi saja. Bagaimana? Apakah kamu berada dalam level kesadaran 3D? Oke, 4D. Kesadaran mulai berkembang dan orang mulai mengerti bahwa pikiran dan keyakinan mereka memiliki kekuatan untuk membentuk realitas mereka. Namun, ada perjuangan untuk mengatasi keraguan dan mengubah pola pikir secara konsisten. Bagaimana? Apakah kamu berada atau level kesadaranmu berada di 4D? Yang berikutnya di 5D. The law of assumption diterima sepenuhnya dan orang hidup dalam kesadaran penuh bahwa mereka adalah pencipta dari segala sesuatu yang mereka alami. Mereka tidak meragukan kekuatan pikiran mereka dan menggunakan asumsi positif dengan penuh keyakinan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh cinta. Dengan demikian, semakin tinggi dimensi kesadaran seseorang, semakin mereka dapat mengaplikasikan the law of assumption secara efektif dan alami, karena mereka mengalami bahwa atau memahami bahwa pikiran dan keyakinan mereka benar-benar membentuk realitas mereka. Nah, aku yakin teman-teman Kak Ira itu pasti sudah mengerti ya bahwa 3D, 4D, dan 5D itu hanyalah seputar tentang bagaimana kita atau bagaimana level kesadaran kita tuh berada di dimensi yang mana. Di 3D kah, 4D kah, 5D kah? Nah, untuk jika kalian ingin aku lebih membahas mengenai 5D, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar supaya aku bisa membuat video seputar 5D, atau jika kalian ingin aku membahas tentang lain-lainnya seputar kekuatan pikiran, seputar the law of assumption, seputar the law of attraction, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, akhir kata, saya Ira Nonondale, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.